Salam saudara yang terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Kantus Channel menampilkan sebuah serial yang sangat menarik, yakni tentang bukti dan data mengenai ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan atau hanya manusia? Nah, melalui serial ini kami menampilkan bukti-bukti dari kitab suci, khususnya lebih banyak diambil dari Injil sebagai sumber utama dari keimanan umat Kristiani. Karena itulah yang paling utama bagi keimanan umat Kristiani. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya kami menampilkan bukti dan data pertama mengenai ketuhanan Yesus adalah Yesus mengampuni dosa. Nah, pada kesempatan ini kami menampilkan fakta atau bukti dan data kedua mengenai ketuhanan Yesus, yakni bahwa Yesus itu kudus atau suci, sama seperti Allah yang adalah kudus dan suci. Kita semua mengetahui bahwa salah satu sifat yang melekat pada diri Allah dan itu hanya dimiliki oleh Allah, yaitu soal sifat kekudusan atau kesucian. Manusia tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Semua manusia pernah berbuat dosa. Dan fakta bagi umat Kristiani membuktikan bahwa Yesus itu ternyata sama sekali tidak pernah melakukan dosa atau kejahatan. Dengan kata lain, Yesus itu adalah pribadi yang kudus atau pribadi yang suci, sama seperti Allah. Nah, kita akan menggali 4 data yang bisa kita ambil bahwa Yesus itu kudus atau suci sama seperti Allah. Paling tidak ada 4 data. Pertama, dari perkataan malaikat Gabriel. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35, dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ada kata kudus. Yesus itu disebut sebagai kudus, anak Allah. Kemudian ada fakta lain, data lain dari Injil Matius bab 1 ayat 20. Di sana dikatakan, tetapi ketika ia, maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu lahir dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Itu dari perkataan malaikat Gabriel, malaikat yang diutus Allah, yang diimani, dipercayai tidak akan berkata bohong atau berkata tidak benar. Data yang kedua itu dari perkataan Yesus sendiri. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 46. Di sana dikatakan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku membuat dosa? Jadi Yesus menantang orang-orang Israel untuk melihat, untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus itu pernah berbuat dosa atau kesalahan. Dan fakta menunjukkan mereka tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Itu bukti kedua. Bukti yang ketiga atau data yang ketiga berkaitan dengan kekudusan Yesus itu justru datang dari musuh bebuyutannya, yaitu iblis atau setan. Dalam sebuah kesempatan, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 34, di sana dikatakan, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi iblis itu musuh Yesus, musuh umat manusia, justru mengakui kekudusan Yesus bahwa dia datang dari Allah,
dia adalah yang kudus. Ini pengakuan yang keluar dari mulut iblis. Kemudian bukti atau data yang keempat itu dari perkataan rasul-rasul Yesus atau para pengikutnya. Pertama datang dari Rasul Petrus. Hal itu bisa kita baca dalam surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 20, bab 2 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22 dikatakan ia, yaitu Yesus, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ini adalah pengakuan Rasul Petrus, rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada dosa di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, rasul yang lain adalah Rasul Yohanes. Dalam suratnya, surat Yohanes yang pertama, ayat 3-5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia, di dalam Yesus tidak ada dosa. Jadi Yesus clear, bersih dari dosa. Jadi dia sungguh-sungguh kudus. Kemudian yang terakhir itu dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 4-15. Di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia, yaitu Yesus, telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini pengakuan juga dari surat kepada orang Ibrani bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Dia memang pernah dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Saudara terkasih, inilah bukti dan data mengenai Yesus sebagai Tuhan atau Allah yang menjelma menjadi manusia, yakni sifat kesucian atau kekudusannya sama seperti Allah yang adalah kudus dan suci. Terima kasih, Tuhan memberkati.